Hai Virgo, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dua hal yang harus kamu hindari atau yang harus kamu minimalisir untuk keselamatan atau bahkan untuk kebaikan Virgo bulan Juli 2022. Baik Virgo, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk Virgo bulan Juli 2022, dan dimohon untuk Virgo bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Virgo yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, Virgo bisa personal reading. Virgo bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Virgo ya. Baik Virgo, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dua hal yang harus kamu hindari dan yang harus kamu minimalisir bulan Juli 2022. Ya, di sini ada Five of Swords, dan Five of Swords ini tegak lurus. Kemudian di sini ada Ten of Swords ini tegak lurus. Wow. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles yang tegak lurus. Kemudian di sini ada The Chariot, energi yang reverse. Kemudian di sini ada Nine of Swords ini tegak lurus ya. Wow, cukup parah energi kamu ya Virgo ya. Baik Virgo, sebelum saya jelaskan satu persatu tentang dua hal yang harus kamu hindari atau dua hal yang harus kamu minimalisir, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu di bottom of the deck-nya kamu ada Nine of Swords yang tegak lurus ya. Di Nine of Swords yang tegak lurus berbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa energi kamu sedang tidak stabil Virgo. Kenapa saya katakan energi kamu sedang tidak stabil? Karena di sini kayak ibarat kata kamu ngerasa kamu capek sekali. Ya. Kamu ngerasa kamu capek sekali, dan saking capeknya kamu kayak lupa rasanya bahagia, atau kamu kayak apa ya? Lupa rasanya jiwa tenang, atau kamu lupa rasanya untuk bisa hidup tentram gitu loh Virgo di sini. Kenapa bisa demikian? Karena kayak kepala kamu itu banyak sekali pikiran-pikiran tentang rasa ketakutan, rasa kekhawatiran ya. Sehingga kamu tidak bisa menikmati hidupmu. Dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu bersama, terbaca kayak energi kamu adalah energi yang penuh dengan kekabutan Virgo. Ya, kamu lelah di sini. Kamu lelah. Ya. Ibarat kata nih, misalkan ketika contoh lah kamu berkumpul dengan keluarga, atau kamu kumpul dengan teman kamu, atau kamu kumpul dengan seseorang ya, terbaca kayak kamu tidak bisa menikmati rasa perkumpulan itu, atau kebahagiaan itu, atau canda tawa itu, karena kayak memang saking beratnya, saking banyaknya beban yang membuat kamu terasa sesak gitu loh Virgo di sini. Tapi orang hanya tahu kamu istirahat, orang ya hanya tahu kamu bisa menikmati hidupmu, tapi orang tidak bisa tahu tentang aslinya pikiran kamu, aslinya jiwa kamu, aslinya hidup kamu yang benar-benar di sini penuh dengan kesakitan atau penuh dengan kecapean, kelelahan. Itu energi kamu Virgo. Ya. Nah, ketika di sini saya sinkronkan dengan poin pertama tentang hal yang harus kamu hindari ya, atau kamu minimalisir. Ada Five of Swords yang tegak lurus, kemudian di sini ada Ten of Swords yang tegak lurus. Yang harus kamu hindari, yang harus kamu minimalisir adalah hindari untuk cari perkara. Minimalisirlah energi keponya kamu atau stalking kamu kepada orang-orang yang itu hanya membuat kamu toxic di sini Virgo. Kenapa? Karena terbaca kayak ibarat kata pikiran kamu ini sedang perang gitu loh. Pikiran kamu sedang perang. Kenapa saya katakan pikiran kamu sedang perang? Karena kayak banyak sekali hal-hal atau masalah-masalah, atau bahkan konflik-konflik yang kamu pikirkan, dan kamu mikirnya itu kayak bener-bener dalam banget, sehingga kamu susah untuk istirahat, kamu susah untuk ibaratnya bergairah, kamu susah untuk ibarat kata di sini tersenyum, karena saking penuhnya pikiran kamu atas peperangan yang di sini ditimbulkan oleh pikiran-pikiran kamu sendiri. Ya Virgo ya.
Tenoswat yang tegak lurus. Jangan tunjukkan bahwa kamu terpuruk. Jangan tunjukkan bahwa kamu merana. Ya, ketika kamu ingin menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja kepada orang lain, maka kamu juga harus bisa menunjukkan kepada dirimu sendiri kalau kamu baik-baik saja. Kalau kamu dengan kewarasan, kamu dengan kesehatan, kamu dengan kepulihan. Dengan cara apa, Virgo? Minimalisir pikiran-pikiran yang gak penting. Minimalisir untuk kamu mikirin orang lain yang kamu tahu orang itu hanya bisa bikin kamu toksik. Minimalisir tentang apa ya, ketakutan atau kekhawatiran kamu kepada orang lain. Pikirkan dirimu, sembuhkan dirimu, sehatkan pikiran kamu. Dengan cara apa di sini? Dengan cara untuk berhenti, ya, berhenti ingin tahu, berhenti untuk apa ya di sini, stalking atau bahkan kepo kehidupan orang lain, ya. Agar apa di sini? Agar kamu sehat. Ya, mungkin kamu banyak mikirin perkataan orang lain tentang kamu, atau mungkin di sini kamu banyak mikirin tentang perlakuan orang lain terhadap kamu, atau mungkin di sini kamu gagal move on sehingga kamu kayak stalkingin apa ya orang yang kamu gagalin move on itu gitu loh, Virgo. Maka di sini kayak bener-bener kamu harus bisa fokus terhadap dirimu, damaikan dirimu dengan cara fokuslah terhadap pikiran yang itu tertuju untuk dirimu sendiri, kesehatan kamu sendiri, Virgo. Ya. Baik, di poin kedua, ada Eight of Pentacles yang tegak lurus dan ada The Chariot yang reverse, ya. The Chariot yang reverse ini mengatakan bahwa hal yang harus kamu hindari adalah kestukan hidup. Di sini terbaca kamu stuck. Kamu gagal berperang, kamu gagal action, atau katakanlah kamu gagal move on dari masalah kamu gagal move on dari pikiran-pikiran yang gak penting sebenarnya. Kamu gagal move on untuk bisa kayak mendamaikan hidupmu. Kenapa? Karena kamu masih terbalut dengan kekalutan di sini, Virgo. Kamu harus move on. Baik itu masalah kamu dengan keluarga, atau masalah kamu dengan pasangan, atau masalah kamu dengan mantan, atau masalah kamu dengan teman, atau masalah kamu berkaitan dengan pekerjaan. Kamu harus bisa bener-bener kayak move on dari masalah itu, ya. Jangan selalu terbayang-bayang terhadap masalah itu. Kalau kamu ingin masalah itu bisa terselesaikan, atau kalau kamu di sini ingin bisa apa ya, kamu tahu bahwa kamu sendiri harus menyelesaikan hidupmu dengan cara pulihkan dirimu. Selesaikan masalah itu dengan action, bukan hanya dengan pikiran saja gitu loh. Tanpa action, karena di sini energi kamu stuck. Begitu, Virgo. Ya, action untuk bisa move on. Action untuk bisa memaafkan, action untuk bisa mengikhlaskan. Karena di sini ada kenangan di masa lampau yang itu belum bisa untuk kamu lepaskan, belum bisa kamu ikhlaskan gitu loh, Virgo, di sini. Ya. Ada Eight of Pentacles yang tegak lurus. Ini poinnya, Virgo. Poinnya adalah untuk kamu benar-benar saat ini, ya, kamu bisa memulihkan diri kamu adalah dengan cara kamu punya kesibukan, di mana kesibukan itu ya berkaitan dengan energi kefokusan kamu terhadap finansial agar kamu bisa menikmati hidupmu secara penuh, secara totalitas di sini, Virgo. Karena terbaca juga sebagian besar ya yang ketarik pembacaan ini, Virgo ini tidak hanya punya konflik terhadap masa lampau atau masa sekarang saja, tetapi Virgo ini juga kayak punya konflik ya, kekhawatiran, ketakutan yang berkaitan dengan energi finansial yang itu yang itu tidak bisa membuat kamu nyaman di sana, Virgo. Maka salah satu cara untuk bisa bikin kamu nyaman adalah nikmati sisa harta yang kamu miliki atau sisa apa ya, apapun yang kamu miliki sekarang ini, tapi kamu juga harus benar-benar kayak fokuskan diri kamu karena tujuan hidup, yaitu ketika kamu ingin tujuan hidupnya kamu di sini karena perbaikan hidup, maka kamu harus actionkan karena perbaikan hidup. Ya tadi, minimalisir hal-hal nggak penting, kemudian bekerja, lakukan rutinitas kamu sebaik mungkin, seikhlas mungkin, bergabung dengan orang-orang positif, dan juga di sini menikmati kayak semacam liburan atau bahkan hiburan sesuai dengan kantongnya kamu gitu loh, Virgo. Ketika kamu tidak bisa menikmati liburan dan hiburan, maka nikmati hidupnya kamu dengan cara ya sesantai mungkin, sesederhana mungkin, dan dengan pikiran yang tenang. Itu yang harus kamu lakukan, Virgo. Ya, dan yang harus kamu hindari adalah move on di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, Virgo, maka yang harus kamu pahami dan yang harus kamu mengerti adalah tidak seharusnya kamu selalu terperangkap
dengan ketoksitan yang dimana ketoksitan itu ditimbulkan oleh pikiran kamu sendiri. Cobalah untuk menjadi Virgo yang lebih bijaksana, untuk benar-benar bisa mengedepankan tentang energi kenyamanan, kedamaian, dan juga penikmatan hidup. Ya, depankan itu. Ketika kamu sudah mengedepankan itu, pasti di sini secara tidak langsung atau automatically kamu akan melakukan atau kamu akan beraction ke hal-hal yang hanya itu positif, yang bisa membuat dirimu berkembang, bukan membuat dirimu semakin terpuruk di Ten of Swords yang tegak lurus ini. Begitu ya Virgo ya. Baik Virgo, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Virgo di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye Virgo.